Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para ibu semua, para pejuang Islam, simkuring kalintang pisan bingahna uyasnya campurnya. Bisa duduk di sini memberikan materi, asa ngimpen teh. Salik di payunun ibu-ibu, aya ibu haji ya, keluarga besar Persatuan Islam wabil khusus di Kota Madya Bandung. Abi ge da asli nama orang kota ngan kampungan abi mah gitu. Ya, saya besar di Gumuruh dulu. Hanya tahun 2012 saya pindah ke Kabupaten Bandung, tepatnya di Cileunyi. Cileunyi begitu merintis dari tahun 2012. Alhamdulillah saya dulu berdoa kepada Allah hoyong gaduh bumi nyalira, hoyong gaduh masjid madrasah yang saya urus sendiri ku Allah diijabah. Bilih badai ngalongok mangga kan itu. Di PC Cileunyi, tapi saya tinggal di PJ Nurul Ilmi. Ya, itu PJ bungsu di daerah Cileunyi. Bu, sebelum ke materi, ini ya begini. Di antara kabingah simkuring, Bu, di masihan materi, kalau saya bisa memberikan materi di jamaah sendiri, wabil khusus di Persatuan Islam. Nah paling bingah sebab mengajar di jamaah sendirinya nusa guru sa ilmu anu sa metodologi itu bisa leluasa, bisa lepas. Ya beda dengan ngajar di luar, Bu, di luar jamiah. Ya seperti saya diundang misalkan ngajar di sebuah kantor. Terus ngabahas tentang menutup aurat. Ari ibu-ibuna digarelung kan susah teh, Bu. Sok ibu bading narangkeun kumaha. Sad pangabahasekeun bungsan ibu ustadah pangabahaskeun tentang menutup aurat, ari ibu-ibuna digarelung sok bade kumaha. Ya. Seperti mengajarkan tata cara salat kepada orang-orang nutara salat kan sesah teh, Bu. Ya, da tata cara salat mah jang anu sok salat. Ya, nutara salat mah da teu kudu diajar salat. Ya, tata cara wudu itu kan bagi orang yang biasa wudu. Belajar tata cara itu, pilih wudu yang selama ini dilakukan masih salah. Belajar kaifiyah salat itu bagi yang biasa salat. Mengapa belajar? Khawatir kebiasaan salat yang selama ini dilakukan masih salah. Nah, demikian juga ini, Bu. Ya. Ini saya akui saja, Bu, baru kali ini saya membuat materi ini selama ngajar. Ayat ini sering diterangkan tapi dalam waktu yang relatif singkat dari pertanyaan. Kalau berupa makalah baru sekarang. Karena saya sudah menyusun tafsir Al-Ahzab secara lengkap, Bu. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir sudah ada makalahnya. Sudah ada. Nah ini sebetulnya sarannya dari pimpinan Wiryadawah itu tentang tabaruj. Nah saya sarankan jangan tabaruj lah, karena tabaruj itu di tengah-tengah ayatnya. Justru stressingnya di ayat awal-awalnya, yaitu yang wakorna pibuyutikuna. Nah itu stressingnya di sana. Nah judul ini tentang rumah merupakan surga terbaik bagi wanita. Bu kieu we heulanya. Sok ku ibu amati ya, perhatoskeun dengan mendalam. Kalau seorang ibu betah di rumah, ya, betah di rumah, jaga rumah suaminya, jaga harta suaminya, perhatikan gizi anak-anaknya, perhatikan nutrisi imannya, sholatnya jaga, karena pekerjaan rumah pun seabrek. Ya bunya timimiti gugah bobo ka bade bobo deui teh, waduh.
Kalau seorang ibu, ya seorang istri, seorang wanita betah di rumah, apalagi yang sudah menikah punya anak, betah di rumah. Apik menjaga rumahnya, menjaga gizi anaknya, nutrisi iman anak-anaknya, dijaga. Terbayang nggak keluarganya akan seperti apa, Bu? Bakal tiis cilih herang panon, moal ayah hasud, moal ayah cemburu sosial, tidak akan ada gibah. Gibah ini karena keluar. Cemburu sosial itu karena aktif di luar. Hasud itu karena berinteraksi dengan orang luar. Coba kalau di rumah, moal ayah gibah, moal ayah cemburu sosial. Kalau seorang ibu betah di rumah, jaga anak-anaknya, gizinya dan lain sebagainya, semuanya dijaga, pasti akan menjadi keluarga hebat. Terbayang kalau oleh ibu, setiap ibu rumah tangga begitu, maka masyarakatnya pun akan aman. Kalau setiap masyarakat begitu, kotanya akan menjadi kota luar biasa. Kalau kotanya semuanya seperti itu, wah, negaranya akan menjadi negara yang hebat. Ya, menurut saya, Bu, membangun negara yang hebat dimulai dari ibu yang betah di rumah. Cung yang punya anak laki-laki bujang. Abi gaduh. Ini saran dari saya. Ya, saran dari saya kepada ibu yang punya anak laki-laki bujang, cucu bujang, cari calon istri yang betah diam di rumah. Jangan cari calon istri nu betah nate cicing di tukang seblak, di tukang baso, di tukang naon deui. Senen tingali keur ulin di Ciwidey, Salasa keur di Patenggang, Rebo di Lembang, Kemis di Taman Langit. Wah, gitu wah. Terbayang tidak, Bu, nanti sudah menikah bagaimana? Bagaimana sudah menikah? Ya, apalagi kalau anak-anak ibu sudah besar. Ibu bisa pelajari ya di dalam psikologi anak, Bu. Setahu saya, anak bujang ya, kalau dia sangat dekat dengan ibunya dan ibunya begitu baik kepada dirinya juga kepada suaminya, maka si anak bujang itu lamun ditaros, hoyong gaduh istri teh nu kumaha, dia akan menjawab hoyong nu juga si ibu. Ibu bakal begitu. Jangan sampai anak bujang ibu ketika ditanya, hoyong teh boga pamajikan engke juga si ibu, mau orang. Si ibu mah tara aya di imah. Kasih bapak melak cangkeng wae, tebelul gawe maneh mah. Coba agar hari. Ibu ingin anak laki-laki ibu ketika ditanya ingin punya istri seperti ibu kamu, jawabnya enggak mau. Mengapa jawab begitu? Mengapa jawab begitu? Ya, Bu, ya, mengapa harus yang betah diem di rumah? Masalahnya panjang, Bu, panjang masalahnya. Ya, bukan tidak boleh keluar, bukan. Nanti kalau keluar tabaruj itu kalau keluar. Kalau di rumah mah, Bu, kalau di rumah mah, wah, ibu super seksi juga aman, Bu. Di rumah mah ke barat-baratan gitu nanaon. Lamun keluar kudu ke Arab-Araban. Tong tibalik, ari di kamar ke Arab-Araban, ari keluar ke barat-baratan ya. Ya. Kalau di dalam rumah mah tabaruj nggak ada masalah. Apalagi di hadapan suami, wah super tabaruj nggak apa-apa, Bu. Ya, tabaruj ini kan kalau keluar, kalau berinteraksi dengan orang luar baru tidak boleh tabaruj. Kalau di rumah mah, Bu, aman di rumah. Ibu sadedinten disasontog, punten di BBH, misalkan harapan suami mah aman, Bu. Ya, kalau di hadapan anak nggak boleh. Ya, ini tabaruj ini masalahnya kalau keluar, berinteraksi dengan orang luar baru tidak boleh tabaruj. Sok orang karena materinya. Ya, bolehlah dicatat, nanti yang kurang jelas tidak mengerti boleh ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim, rumah surga terbaik bagi kaum wanita. Jadi begini, Bu,
Ini contoh saja dulu. Ini bandingan saja. Ini ada adik kakak. Supados katinggali bentennya iya tah, adik kakak. Dua-duanya perempuan. Ya. Nganu ieu mah jadi ibu rumah tangga. Kitu we sadidinten sasapu, ngepel, ngocokeun piring, kukumah, ngahuapan budak, komehan, terus pekerjaan ibu di rumah. Ieu mah ngajar ka ditu ka dieu. Kukumah mah tenang ada pembantu ini. Ya, tenang ada babysitter. Wah, ngajar. Banyak orang yang bisa baca Quran karena orang ini. Banyak yang jadi pesisri karena ibu ini. Tetap ini lebih baik. Bagaimanapun yang ibu lakukan di rumah jauh lebih baik. So, ibu perhatikan para sahabat Nabi. Siapa mubalighah di zaman Nabi? Siapa? Ya. Itu tugas kaum laki-laki, Bu. Nanti ibu dapat dari suami ibu. Ibu dapat ilmu buat siapa? Buat anak ibu sebetulnya. Buat anak ibu. Bagaimana yang lain? Ku bapak oleh kaum laki-laki. Di zaman Nabi ada ibu-ibu yang ngaji? Ada? Saha mubalighahna? Gak ada. Nabi minta jadwal itu ke Nabi, bukan ke Aisyah. Nah ini Bu. Ya mangalah eta mah usulkeun sok obrolkeun ini dengan siapapun sok. Ya, di zaman Nabi ibu-ibu minta ngaji ke siapa? Ke Nabi Muhammad, bukan ke Aisyah, bukan ke Hafsah, kamu ke Saudah. Ya, Saudah mah sanes mubalighah, Aisyah mubalighah, tapi Aisyah mah di rumah. Nanti orang belajar datang kepadanya. Ya. Saya Bu secara pribadi tidak setuju, tapi tidak setuju bukan haram ini ya. Kalau ada mubalik dikeun ka jadwal Bu punten, nyalira angkat kana bus jadwal ka Bogor. Jadwal aduh. Awon. Bu. Kalaupun mau didampingi suaminya. Kalaupun mau didampingi suaminya. Ya, bagaimanapun pekerjaan ibu di rumah itu lebih baik. Nanti kita baca. Nah, ini muqaddimah dan munasabah dulu supaya nyambung dengan beberapa ayat sebelumnya. Karena Al-Ahzab dari ayat 1 sampai akhir nyambung. Nah, setelah ayat yang lalu memberikan tuntunan kepada para istri Nabi, sayana tadi dibaca di ayat 28. Ya. Ya nisaan Nabi kan ya nisaan Nabi betul. Ya. Jadi tuntunan, memberikan tuntunan kepada istri Nabi menyangkut ucapan. Begini Bu kronologisnya. Al-Ahzab itu kan artinya tentara sekutu yang terdiri dari 3 suku Yahudi, Banu Qainuqa, Banu Nadir, Banu Quraidah, juga orang-orang kafir Quraisy. Mereka sepakat mengepung Nabi di Madinah, balas dendam gitu karena Nabi merebut Madinah dari mereka. Ya, karena sebelum Nabi hijrah ke Madinah kan dikuasai Yahudi kan. Ekonominya, pasarnya, politiknya, budaya semua dikuasai Yahudi. Dalam waktu yang relatif singkat 5 tahun mereka terusir dengan sendirinya. Ekonominya kalah, ya, penerapan syariatnya kalah semua. Akhirnya Yahudi terusir, balas dendam. Muncul orang mah ku aing dibeakeun ta Muhammad, begitu Bu. Hasud saja orang-orang sepakat dikepung saja rapat-rapat. Tidak ada jalan keluar. Ya. Sampai ada sahabat-sahabat yang lemah iman kan ngararacung, Rasulullah, abi mah moal tiasa ngiring perang, bumi abi kosong. Kan ayat sebelumnya begitu. Ya. Inna buyutana auratun, rumah saya kosong. Kata Nabi, pulang. Kemudian Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad, mereka yang pulang bukan karena rumah mereka kosong, tapi mereka takut mati. Padahal surah Allah temilu perange maut mah maut. Ya, menghindari masalah bukan menyelesaikan masalah, tapi awal masalah yang baru. Nah, toslah bla bla bla, intinya Nabi menang. Tahu, perang Ahzab itu tanpa kontak senjata. Teu silih tonyok, tidak ada panah ngabelawar teu aya Bu. Teu aya pedang buburisatan teu aya.
karena musuh oleh Allah dihabiskan. Oleh apa? Ada yang tahu nggak? Oleh angin puting beliung dan oleh tentara yang tidak kelihatan. Dihabiskan. Ya, begitulah mudahnya Allah menolong orang-orang yang beriman. Ya, dan Allah tidak beritahu ketika musuh diporak-porandakan oleh angin, mereka tidak diberitahu, diuji, cing, kuat. Ternyata mereka pada keluar, banyak yang keluar tidak ikut perang. Lalu dapat kabar gembira, musuh diporak-porandakan, kaduhung. Nah, toslah beres, musuh meninggalkan Madinah dan juga meninggalkan harta peperangan. Kenging gonimah, ya. Nabi sebelumnya sudah takut, lapar, kedinginan, gelap gulita kan di perang Ahzab itu. Tapi pulang mendapat kegemilangan, bawa harta rampasan perang. Nah, uih kabarumi, istri-istri Nabi, Rasulullah bagi gitu Bu. Bagi. Ya. Abi tegaduh kalung, abi tegaduh anting, abi maknya menipalos kieu Rasulullah. Cek Nabi jadi kararieu pamajikan. Nabi sudah ketakutan, sudah hampir mati, datang teh ngadon marenta. Sok lihat baca ayat sebelumnya. Kalau mereka menginginkan kehidupan dunia, aku beri ngan salakina ulah Nabi. Jika para ibu yang suaminya ustad, hayang benghar, tapi salakina ustad, ulah jadi salaki ustad hayang benghar. Hayang benghar mata karapi Ahmad dah salakina. Hayang benghar neangan salaki ustad salah. Ya, hayang salaki ustad mah selamat berjuang we, siap bebelak kesekan. Hayang benghar neang salaki ustad salah hari. Hayang benghar maka pengusaha. Ya, di zaman Nabi, Bu. Ya, di zaman Nabi kalau ada perempuan meminta sesuatu dari suami selebih dari keperluan, itu aibnya luar biasa itu. Ya, meminta selebih dari keperluan. Cek Umar mah hayang diketik mana minta. Wah Bu, ya makanya pasti ibu tahulah nasihat seorang sahabat Nabi kepada anak perempuan yang baru menikah. Nasihat pertama apa Bu? Ada yang tahu nggak? Kan ada 10 wasiat seorang ibu kepada anaknya yang mau menikah. Ada 10. Nukah hiji naon? Qanaah kan. Ya, qanaah teh merasa cukup dengan yang ada. Ya, mengapa banyak wanita sering keluar karena tercukup dengan yang ada, tidak cukup. Ya, nasihat yang pertama kepada wanita yang baru menikah teh sing qanaah merasa cukup dengan yang ada. Ibu sing cekap ku gaji suami wios 20 juta saminggu ge wios. Wios 20 juta sami oke. Abi mah qanaah merasa cukup bumi teh 3. Hiji di Batu Nunggal Indah, 2 di Bumi Parahyangan, 3 di Dago Resort. Ya, abi mah qanaah insyaallah cekap mobil teh 3. Hiji Fortuner, 2 CRV, 3 Honda Jazz. Abi ge gaduh Honda Jazz. Honda Vario, Jazzna Jazz hujan. Bu, abi bade naros bios mengkol heulanya, mengkol heula. Bu, ingin kaya tidak? Ingin kaya? Hoyong gaduh emas saageng gunung Manglayang? Nah seuri Bu. Sakali deui, ibu ingin kaya? Ingin. Hoyong gaduh emas saageng gunung Manglayang? Tuh geuning alim aneh. Kona hoyong? Bu, iya sahur abi banyak, tapi ibu boleh tidak setuju. Kalau ibu kaya raya, dah mau jadi pes istri mau. Kalau ibu sekaya istri Narapi Ahmad desa, tak ibu sekaya istri Narapi Ahmad, dah mau jadi pes istri mau. Non buktina eta tuh istri Narapi Ahmad teh jadi pes istri. Bu ulah wakas sekaya deh. Ibu gaduh pom bensin 10 we. Kira-kira ngawas deui moal ka dieu. Tuh, cak bege moal, matak ulah beungar tos cekap sakieu.
Da ibu gaduh komahin 10 mah da kieu we ngape. Moal emut ngawas moal kuat bu. Ibu diuji dengan kaya moal kuat. Boro-boro jadi pesisi ngaji ge cantang tuh. Justru orang resep ngaji, kok mau jadi pesisri lantaran kita miskin. Teu boga nanaon. Mun ibu beunghar mau jadi pesisri moal bu asli. Ya. Boro-boro jadi pesisri ngaji ge moal. Sok suami ibu cak bege gaduh pom bensin 10, toko emas 7, ngaos moal ka dieu. Tuh cak bege. Hayong beunghar. Tuh nya hayong nih. Sok bu, orang ngasih contoh. Ini hadis bu. Bu, kaya soleh, miskin soleh. Dua nana ka surga. Ngan payun mana nu ka surgana? Tuh geuning apa? Nu miskin heula berapa lama jaraknya? 500 tahun. Nah habet kitu bahasa simkuring sakali ewang atuh. Kan orang kaya dulu di dunia naon-naon dipayunkeun kan. Ngadamel KTP dipayunkeun, ngadamel SIM naon teh dipayunkeun. Tah pas lebet surga wayahna ieu ti payun. Bedana 500 tahun nembe nu beunghar. Jadi bade beunghar bade miskin. Iya bu, beunghar soleh ka surga, miskin soleh ka surga. Ngan lamun di akhirat ka surgana payun nu miskin, bentena 500 tahun bu. Bade beunghar bade miskin. Urang mah hayang beunghar. Paingan ku Imam Bukhari, hadis-hadis yang seperti ini dimuat dalam Kitabur Riqaq. Apa Riqaq teh? Kelembutan, tenang, halus, santai. Anu maksudna ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang dimuat dalam Kitabur Riqaq memang harus dipahami dengan tenang, kudu santai, nembe karaos. Nabi itu kalau diberi pilihan mending kaya, mending miskin Nabi. Nabi itu kesempatan kaya terbuka luas tapi beliau tidak ambil. Ya, sahur Rasulullah, apapun sudah diperlihatkan kepadaku, perbendaharaan bumi sudah diperlihatkan kepadaku. Aku tahu, kunci perbendaharaan bumi aku tahu. Tapi aku tidak ambil. Ya. Lamun dijabarkeun kieu mah, kieu bu. Aku tahu lamun ngebor nu aya minyakan di mana. Aku tahu kalau nanam pohon kurma supaya panen raya bagaimana. Mun bisnis supaya ngebum bagaimana. Nabi tahu, tapi Nabi tidak ambil itu tidak. Nah, dan Nabi mah Riqaq, beda jeung urang teu Riqaq. Jika kieu bu, ingin panjang umur? Ingin. Hoyong 250 tahun. Tuh, alin, anehnya. 200 tahun meh. 150. Sekali di hoyong panjang umur? Hoyong 150. Tuh, aneh sabaraha atuh panjang umur? 140 atuh. 135 tos lah ku abi di pas 125 hoyong teh. Sekali deh hoyong panjang umur tuh hoyong tapi 125 ali. Sok teraskeun bu. Ya tah para istri Nabi teh meminta merenge ku Allah ditegor, kalau kamu ingin dunia sok diberi hayang beunghar dipasihan. Ngan suamina ulah Nabi. Sok mending dunia mending akhirat. Nah ternyata para istri Nabi mending milih akhirat. Wios Rasulullah wios sakieu tapi abi salamet di akhirat, kan ayatnya begitu ya. Menyangkut cariosan. Nah kini dilanjutkan dengan bimbingan menyangkut perbuatan dan tingkah laku. Artinya omongan dengan tingkah laku teh kedah konek. Ya, ibu yang suka membahas tentang parenting, pikir keluarga saya, tapi keluarga kita sendiri tidak seperti yang kita omongkan, tekenging gitu. Nggak boleh begitu. Ya, seperti Ustadz nerangkot, tata tertib berjamaah, tapi tara berjamaah Ustadz nama tete awon nanti kan. Nabi mah menerangkan teh menjadi pelaku peristiwa dulu sendirinya.
Menjadi pelaku dulu. Jadi antara omongan dengan kelakuan sehari-hari itu harus connect, harus sami. Cariosan kedasae, tingkah laku ge kedasae. Ya, tidak boleh perbuatan bertolak belakang dengan yang diucapkannya. Sok tinggal Bu, ayatnya tadi sudah dibaca, ku abi dibaca deui nya per poin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qarna fi buyutikunna. Tos hiji heula. Para ibu ya, para daiyah rahimakumullah. Ayat ini pernah viral di awal-awal corona. Ya. Pernah muncul kan? Ya. Juga ternyata corona sudah disebut dalam Quran. Itu ocang itu nu nguploadna saha teh. Ya, ocang terang ocang. Ngaco ocang dengan dibalikeun. Dikuat kai itu pada aya korna. Ya, saya tidak akan bahas tasrifnya. Ini asalnya dari ikrirna. Ikrirna asal lama. Gitulah kulibat nukilat jadi bae korna. Wa korna pibuyutikuna, ya, hendaklah kamu, hai, khususnya para istri Nabi ini, tapi umumnya semua kaum mukminin, kaum mukminat. Hendaklah kamu tetap berada di rumahmu. Cicing di imah sudah diam. Ya. Mengapa diamnya kamu di rumah? Ya, CABG moal aya cemburu sosial, moal aya hasud. Kan cemburu sosial teh karena di luar. Pak tinggal itu suami itu mah. Pak tuh, coba lamun di bumi, jempling we. Ya. Berapapun gaji suami rek dimangpaatkeun sebaik-baiknya. Ya. Diam di rumahmu. Apakah rumah itu mau rumah mertuanya, rumah suaminya, rumah kontrakan, rumah di apartemen, diam di rumah. Sudah diam di rumah. Ya. Untuk siapa? Bukan hanya untuk kebaikan diri, tapi untuk kebaikan anak-anak, kebaikan marwah keluarganya, untuk masa depan anak cucunya ke depan. Ya. Bu, terbayang oleh ibu kalau perempuan di gadis saja sudah tidak jarang di rumah. Mengapa banyak anak-anak terbetah di imah? Saya yakin karena ibunya tidak ada di rumah. Moal mungkin anak resep keluar padahal ibu bapaknya sering di rumah. Moal mungkin Bu. Apalagi ibunya waktu menyusui, dia menyusui dengan baik 2 tahun begini. Sabar 2 tahun begini, betah di rumah, ayahnya pun sudah bekerja ke rumah, selalu berinteraksi dengan anak-anak, moal resep gider. Dan saya itu sudah coba Bu, ya. Anak saya kalau mau bermain pas tinggal babaturan henteu ke abi mah kumaha ibu, kumaha bapak. Kan ada budak balenyang we hari. Ya. Ieu urang nyanak contoh lah Bu. Saya dapat info ini dari Ketua Karang Taruna Jawa Barat Pak Subhan Gana, tapi yang sudah pensiun beberapa bulan lalu. Di Bandung, ini banyak Bu. Ada seorang anak nu di bumi nama kuuleun. Kuuleun terang kuuleun. Ya. Cicing we ku bapak indungna teh tara ditanya kuuleun. Yang dilakukan tidak peduli. Pokoknya mah uang jajan, uang kuota gitu. Tapi ketika dia pergi keluar dangdan ginding. Ginding terang ginding. Ya gaya. Dandan begitu untuk menemui siapa? Bukan untuk menemui pacarnya, tapi dia di luar punya bapak angkat. Siapa bapak angkatnya? Pengedar narkoba. Gila tidak? Bandar narkoba. Di Jawa Barat. Si anak itu ketika menemui, padahal jauhnya masih 100 meter Bu, masih 100 meter oleh ayah angkatnya. Nah, sini. Ku bapak nama tara dikitu kan. Ku bapak nama geus di mana maneh? Uli di mana? Tak ku bapak nama gitu. Ku bapak angkat nama nah sini. Anak ibu pernah dipanggil oleh ayahnya begitu dari kejauhan. Nah, pulang. Pernah enggak? Enggak pernah ya. Padahal itu penting sekali. Nabi kalau setiap bertemu dengan anak orang lain saja Nabi mah assalamualaikum. Setiap melewati anak-anak.
Di urang lamun ngaliwat barudak, haraling sang haralangan haraling dicarekan budak teh. Nabi mah tiap ngaliwat anak-anak, assalamualaikum. Saya ini sedang coba sedikit-sedikit, Bu. Saya sedang sedikit. Bu, kadenya sasaran dakwah kalau ibu-ibu yang ada di masjid saja nggak aneh, Bu. Ini saya kira nggak ada yang aneh bagi ibu. Tapi kan sasaran dakwah kita ini semua kaum muslimin secara umum. Nah, dakwah di luar jangan pakai materi, jangan. Ibu di luar, wakorna pibuyutukina moal didangu moal. Bu, dakwah di luar mah dengan action. Tunjukkan akhlak kita yang baik. Ya. Dengan cara apa? Bertemu assalamualaikum. Sakit jenguk. Bersin, alhamdulillah yarhamukallah. Gaduh rezeki kintun ringan, Bu, murah meriah. Tuh kudu an Abi Hurairah radhiyallahu capek, Bu. Ya, dakwah ke orang luar itu tidak pakai materi begini. Dengan action kita. Ya, dengan action kita dakwah ke orang luar. Ya, bagaimana supaya menambah jumlah simpatisan, komo jumlah numah anggota, kan dakwahnya dengan begitu. Ya. Kalau orang-orang luar kudu ngaji kieu, wah sesah, Bu, sesah. Ya. Ingin ngaji begini kan perjuangannya bertahun-tahun, nggak gampang bisa duduk manis mendengarkan begini, nggak gampang. Ya, bagi yang sudah masuk ke sini mah bagi saya ibu teh makhluk langka, Bu. Kudu diabadikan. Makhluk langka biasa duduk begini. Ya. Sedangkan sasaran dakwah kan semua kaum muslimin. Ya, bagaimana dakwah kan ibu punya tetangga bebulucunan kene ku akhlak lah entong wakan nerangkeun ieu entong gampil ya mah. Gampil. Syariat mah enggak ada yang susah. Tata cara salat digerak-gerakeun gampil. Turun sujud tuur heula gampil. Di kerudung teu kudu masantren luhur-luhur kerudung mah. Yang susah itu bagaimana supaya ia suka dulu kepada kita. Bagaimana supaya tetangga itu suka dulu kepada kita? Bagaimana? Tak emutan eta. Ku cara apa? Ku kasayan orang senyum, kirim, bertanya. Bu, ya, katingali si ibu moaikeun urang geus nya saya bantuan moaikeun ngobrol, salam kirim, resep ibu. Dan saya coba itu. Ya. Itu sholatnya masih usoli keneh sawioskeun da eta mah urusan pribadi jeung Allah. Sita resep heula geus resep mah bakal nuturkeun. Sok diam di rumah yang pokok mah rumah saja dulu. Ya. Tadi saya sarankan ibu yang punya anak laki-laki, cucu laki-laki yang sudah bujang, cari calon perempuan yang betah diam di rumah. Nah, kalaupun mau keluar urusan-urusan yang penting tah kedah kieu wala tabarrojna tabarrujal jahiliyatil ula teh ketika keluar sok keluar urusan penting tak ulah kieu. Tidak keluar tapi akses di internet bisnis sami, video call sami tutup. Akses kan dengan dunia luar walaupun di rumah tutup. Jangan melakukan tabaruj. Apa itu nanti tabaruj? Di bawah dijelaskan. Orang buka aurat sudah pasti tabaruj. Nunutup aurat pun bisa tabaruj. Ibu dandanan seperti ini bisa tabaruj. Ya. Lamun mapahna ngahajawe asal mah biasa. Ngan katingal ya aya duren ya. Wis. Terang duren, Bu. Duda keren begitu. Ya. Ngahajawe lempang ti jig ngadedot jiga entog begitu. Ngahajawe nyarios ge hati-hati. Ya. Tabaruj itu bisa dengan sikap, bisa dengan omongan yang sengaja menarik lawan jenis. Ada niat itu. Ada niat supaya tertarik oleh lawan jenis. Tertutup auratnya tapi keluar teh supaya tertarik. Hoyong teh dikiekeun meuni geulis, meuni glowing. Hoyong teh dikitukeun. Meuni neros, apa itu neros ya? Meuni seksi, neros teh naonnya? Terang neros. Neros teh langsing, langsing. Ya, langsing tapi biasanya di wajah langsingnya. Ya, jangan melakukan tabaruj ya
bertingkah laku seperti orang jahiliyah dulu. Wa aqimna sholat, dirikan sholat. Di mana tuh? Di rumah. Ya. Wa atina zakat, tunaikan zakat. Wa atina allaha wa rasul, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Sing taat ke Allah jeung Rasulnya. Mengapa Allah membuat seperti itu? Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sungguh Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu. Hei ahlul bait. Saya tidak bahas ahlul baitnya panjang ya. Dan membersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya. Para ibu ya, para pejuang ya, kaum muslimin rahimakumullah. Di ayat yang tadi di permulaan dibaca, istri Nabi itu kalau melakukan dosa adabnya 2 kali lipat. Ya. Mayatina bihbahsyatin mubayyinah yudo'ab lahal adab di faini 2 kali lipat. Sami bu. Jangan disamakan ibu mubalighah dengan masyarakat biasa. Bu, lamun tara ngaji, tara sholat acan, ngarentenkeun, mejeh kan. Itu jelek, pasti bakal orang jelekan perbuatan itu. Kurma tara sholat ngarenten di. Nah kabayang mubalighah ngarentenkeun. Jangankan adab dari Allah, adab dari manusia saja akan 2 kali lipat. Bu aya jalmi dangdanana buuk rancung, make jaket kulit tatambalan, rantai panitik, aya 600 panitik. Make sapat calana jin, belel sarwek, terus ketinggali ngadu hayam. Awon teu ngadu hayam. Awon, orang akan menjelekkan perbuatan itu. Tapi yang begitu masih biasa. Kabayang dangdangnan kieu ngadu hayam? Kabayang teu? Nu itu dibuli, nu ieu dibuli. Bulian yang paling mengerikan kanu mana? Kanu dangdanan kieu. Bu, perempuan yang sehari-hari tidak kerudung, malah jarang sholat, terus tabaruj. Awon. Kabayang lamun ibu mubalighah tabaruj. Ya, nahnya abi mah menibulian ke abi mah. Begitu semakin tinggi keimanan di saat melakukan dosa, celaannya pun 2 kali lipat. Mengapa ke istri Nabi 2 kali lipatnya? Nya atuh pogo, sama ke ibu pun. Ya, jangan disamakan ibu mubalighah dengan ibu-ibu biasa, jangan disamakan di saat melakukan dosa. Ya, beda buliannya pun beda. Sok ayeuna kana tafsir ayatna. Kata waqorna fi buyutikuna, maksud ayat ini, diamlah kamu di rumahmu, jangan keluar rumah kecuali karena suatu keperluan yang penting. Contoh apa? Ke pasar, balanja. Kalau si emasnya masih bisa ke rumah, mending ngantosan. Kalau tukang sayurnya ke rumah, mending yang ke rumah. Kalau tidak ada, angkat. Tos balanja, kalebet deui. Ya. Saya mengajar usah di SD, piraku ngajarna di bumi, da ayeuna mah tos offline, keluar beres ngajar kamu deui. Ya, Ustaz saya ngajar tasin, ayo keluar beres, keluar ke dalam lagi. Ya. Kalau untuk urusan-urusan yang tidak penting, sebaiknya di rumah, di mana keluar dengan suami jika wisata, ke undangan, ya, komo ke tempat permainan, ya, sok eta mah dengan suami. Ya. Tah di mana keluar mau wisata, mau ngajar, mau apa, jangan melakukan tabaruj. Apa tabaruj itu nanti ya. Jadi diamlah di rumah, jangan keluar kecuali karena urusan yang penting. Termasuk keperluan yang diakui oleh syariat sekalipun, seperti menunaikan sholat berjamaah. Ya, berikut semua persyaratannya. Sholat wae anu sakitu saena angkat ke masjid, berjamaah di masjid, saf di depan, begitu bagusnya. Bagi perempuan mah tetap lebih baik di rumah. Bu,
Kalau ibu ikut dengan suami ibu ke masjid, kamu agak jauh ya melangkah, terus ke sana tahiyatul masjid, qobliyah berjamaah, ya dapat pahala sama nggak dengan suami ibu? Kalau ibu pergi ke masjid, sama nggak pahalanya dengan suami ibu? Sama, Bu. Siapa yang pergi ke masjid terus dan lain sebagainya kan pahalanya besar. Laki-laki perempuan sama pahalanya. Tapi kalau ibu di rumah tetap lebih baik dari itu. Lamun pilihan, mending berjamaah di masjid, mending nyalira di kamar. Duanya bagus ya, duanya bagus. Ini berpahala besar, ini besar. Tapi bagi perempuan itu tetap walaupun sendiri di rumah lebih baik. Sanes nu ieu awonnya ari lebih baik teh ini baik, hanya ini ada lebihnya. Tapi usah da abi hoyong ke masjidnya mangga, ngan ke ada syaratnya harus begini. Teraskeun. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Hei para suami, jangan kamu menghalangi istri-istrimu pergi ke masjid-masjid Allah. Ima Allah itu sebetulnya perempuan secara umum. Ya, kalau suami mah ke istrinya, kalau bapak ke anak perempuannya, kalau kakak laki-laki ke adik perempuannya. Ya, jangan menghalangi kaum wanita itu pergi ke masjid. Selintas kieu. Maknya ke masjid dicarek. Jangan, kaum perempuan jangan dilarang untuk pergi ke masjid. Nyapir aku ke masjid dicarek. Tah, ulah kitu nyarios teh. Mun nyarios begitu menunjukkan kebodohan hari. Mengapa Nabi melarang? Jangan melarang istri-istrimu pergi ke masjid. Jangan dilarang. Lamun muncul pertanyaan, nyapir aku dicarek Nabi teh. Justru Nabi nyarioskeun teh nu sae teh di bumi. Ngan lamun ka masjid tong dicarek. Ngan saur Nabi, walakin liyahrujna wa hunna tafilat, tetapi hendaklah ketika mereka keluar tanpa memakai wewangian. Polos. Tong ngangge parfum, tong ngangge ak, tong ngangge eten egner entong. Polos saja. Apa Bu da? Terus dina riwayat sanes Nabi ngadawuh kieu, janganlah kamu menghalangi istrimu pergi ke masjid, tetapi wabuyutuhuna khairul lahuna, tetapi rumah-rumah tetap lebih baik bagi mereka. Ya, tetap lebih baik bagi mereka. Sedangkan dari Zainab, istri Abdullah, Nabi SAW pernah bersabda kepada kami, kaum wanita, idza sahidat ihdakunal masjidah, apabila seorang dari kalian, hai kaum wanita pergi ke masjid, fala tamassa tiban, jangan memakai wewangian. Kalau ke masjid jangan polos. Ya, apalagi malam-malam. Ya, apalagi malam isya jauh. Nu biasa tara lipstik ngahaja di lipstik itu aya naon itu? Imamna kasep. Atuh fitnah eta mah. Sok tinggal di ibu hadis. Dari Anas bin Malik, kaum wanita pernah datang menghadap Nabi SAW teras naros. Rasulullah, kaum laki-laki itu pergi dengan memborong keutamaan dan pahala berjihad di jalan Allah. Bahasa Simuri mah Rasulullah, bapak-bapak mah munal pahala teh. Ya didama keluar bapak-bapak bekerja nepikeun ka dughulu pet nyawa. Ya, dughulu pet nyawa. Begitu ngabelaan begitu. Ya anak istrinya. Terus sholat berjamaah rajin. Terus ikut perang. Wah munal bapak-bapak mah Rasulullah. Sedangkan kami kaum wanita tidak mempunyai amal yang dapat menandingi kaum para mujahidin fisabilillah ari ibu-ibu. Ngocokeun piring, ngegoreng sangu, ngepel naon ibu-ibu. Nyabunya lamun ibu rumah tangga lamun tepang sareng anu berkarir rasa teh cupu tehnya. Rasa teh kuuleun justru ibu lah terbaik, Bu. Abi sanes ngupahan ibu rumah tangga memang asli. Ibu yang sudah jadi ibu rumah tangga sing betah sama otna jadilah ibu rumah tangga. Keun bae gaji salaki 20 juta saminggu ge jadi. Kekeh eta 20 juta saminggu. Ya ulah kieu. Ya betah abi menajan salaki teu digawe oge tak ulah kitu ripuh hari. Bae lah teu boga nanaon ge bae bari ceurik teh.
bae abi mah salaki 20 juta saminggu gerek betah di imah gitu, Bu. Rasul apa yang dapat menandingi ya pahala kaum laki-laki? Nah, maka Nabi pun bersabda, tinggal redaksi hadisna jajaran terakhir. Nu katilu tah hiji dua tilu. Man ada au kalimatan nahwaha min kunafi baitiha, saur Rasulullah, siapa di antara kamu yang duduk atau kalimat yang semakna duduk, cicing, aktivitas ya. Siapa yang duduk di rumahnya, maka sungguh dia dapat memperoleh amal yang sebanding dengan amal kaum mujahidin fisabilillah. Fa innaha tudriku amalal mujahidina fisabilillah. Ya, aya bapak-bapak di damel ya, rajin ke masjid, stok ceramah di wah, luar biasa. Ingin sebanding di rumah. Lamun di luar dua nana pincang atuh. Di dalam dua-duanya pincang. Justru seimbang itu yang satu di rumah, yang satu di luar. Ya, yang satu di luar, yang satu di rumah. Kembali tadi kepada yang bandar narkoba teh, Bu. Ya. Si anak itu dipanggil, Bu. Ya. Terus duduk. Si bandar narkoba yang asalnya duduk begini jadi mayun. Dicabak. Ini kasep kieu budak bapak. Sudah makan? Belum? Ayo makan. Ngobrol caket. Jeung ibu bapak nama teh caket. Ya. Caket tos kenging mood gembiranya. Naroskeun. Pak ada tugas, ada nih kirim putau 2 kilo dikintun, Bu. Padahal dia tahu akibat dari perbuatan itu penjara dan neraka. Tapi mengapa anak itu lakukan? Gembira. Mood gembiranya didapat oleh bapak ini. Oleh orang tuanya tidak pernah didapat. Nah, tara aya di barumi. Ya. Apalagi ibu bapak yang orang-orang menengah ke atas. Sekarang daycare kan pada penuh, Bu, seueur. Mengapa? Karena ayeuna mah bekerja anaknya daycare. Usia 1 tahun saja sudah disekolahkan. Sok dina ilmu pendidikan anak usia 1 tahun itu sudah layak sekolah ke sekolah walaupun bermain. Ya, ibu bisa pelajari dina ilmu psikologi anak. Anak usia 0 hari sampai 6 tahun. Tubuh ibu bapaknya lah tempat yang paling mengasihkan bagi anak itu. Tubuh ibu bapaknya. Kalau dengan usia, ibu harus lebih dominan kepada anak di usia 0 sampai 14 tahun. Usia 14 tahun ke atas, bapaklah yang lebih dominan. Di urang peran bapak itu sudah jarang dibahas. Peran ibu, peran istri, ini ngulibak peran ibu, peran istri, peran ayah mana? Ayah bekerja dug hulu pet nyawa, jang marane. Ya, bapak ini poek balik, poek teh ngabelaan maneh nyaa, wadul hari. Tah ka bapak-bapak nu kitu tah wadul nyaa. Mun nyaa, ayo ajak main anaknya. Ajak bercanda. Ajak renang bersama. Main perosotan bersama. Nyanak ku sarung, itu Bu, pentingnya luar biasa. Penting luar biasa. Nabi dekat dengan Hasan Husain ya? Dekat, dukika dicanak sholat. Dukika dicanak sholat. Bapak pun sudah bekerja ke rumah. Ya. Seorang psikolog senior, Ibu Eli Risman, pasti ibu tahulah. Ketika ada masalah keluarga yang hebat, wah, kan kesimpulan beliau, ingin beres, pulangkan bapak ke kerajaan di rumah tangganya. Galak beliau dalam urusan bapak. Ingin beres, pulangkan ayahnya ke rumahnya. Seorang anak perempuan kalau dekat dengan ayahnya sama seperti laki-laki dengan ibunya. Ya, seorang perempuan kalau dekat dengan ayahnya caket, kelamun gaduh carogete hayong jiga hayong jiga si ayah. Kalau anak perempuan ibu ditaros hayong boga salaki jiga si bapak. Mau si bapak mah tara balik. Ya, judi wae, ngadu hayam wae, pasewe jeung si mamah, Pak. Sok sing caket. Ya.
Untuk siapa? Bukan untuk dirinya saja, untuk keluarga, untuk masyarakatnya, untuk negara ini, untuk kebaikan Islam kaum muslimin. Ibu pernah dengarkan sekolah kutab? Kan rame enak kutab. Itu kan melibatkan orang tua. Orang tua yang tidak mau terlibat dalam urusan ini, tong disalaukan di dia. Da guru-guru mah hanya membantu. Tetap peran orang tua. Ketika perpisahan belajar teh orang tua itu nu ngajemput teh jangan yang lain, ibu bapaknya yang menjemput. Ibu bapaknya yang menjemput. Ya. Mengapa ibunya bisa menjemput? Orang rumahan yang bekerja tidak bisa menjemput. Ya. Ada anak Bu di Jakarta ini terjadi, ada anak sekolah tumben dijemput oleh ibunya, da budakna ngahulang. Bunda mau apa ke sini? Mau menjemput. Enggak mau sama bunda, ingin sama si bibi, coba hari. Karena sadidintena diurus ku si bibi, dijemput ke indungna, enggak mau sama ibu, ingin sama si bibi, coba. Si anak sakit, tidur dengan ibunya, da guling gasahan, we jeung indungna, jeung ibu nama, jeung pembantu nama, ker wetibra hari. Apa tidak sakit hati? Terus ngobrol dengan psikolog. Bu, mengapa ya anak saya tidak dekat dengan saya? Ibu ada di rumah? Jarang. Nya atuh. Mikir atuh hayang deket tara aya di imah. Komo lamun dikiekeun mah Bu. Kita mundur agak jauh. Anak itu kan hasil perpaduan sel telur ayah ibunya. Sel telur ayah ibunya. Nah, diurus ku batur. Ya, di anak kamu itu ada darah kamu berdua. Nah, diurus yang tidak dengan sedarah. Ya, kalau yang dengan sedarah bakal connect ibu itu di rumah. Panjang Bu, cabi lamun dibahas detail ini panjang. Kaitan dengan untuk kemaslahatan anak, untuk akidah anaknya, belajar segalanya Bu. Segalanya. Segalanya, ya. Jadi gizinya segalanya. Kebayang ibu yang jarang di rumah. Ya. Kan terjadi ini. Ibu bapaknya ustad yang ustadah. Ngajar kaditu kadia. Dia lupa dengan anak-anaknya. Sadar-sadar teh budak geus ditarato kabeh. Dia ngajar kepada anak orang lain tapi anak sendiri lupa. Ya. Abi ditegur oleh Ibu Jai, Bu. Ya. Orang Singapura, seorang psikolog beliau kalau tidak salah. Ya, saya ditanya, Ustadz suka ngajar nggak di rumah? Tahu 2009 dulu. Ustadz suka ngajar nggak di rumah keluarga? Enggak, Bu. Enggak. Mengapa enggak? Ustadz ngajar ke sana kemari, di rumah sendiri tidak belajar. Masa Ustadz begitu? Saya malunya bukan main, Bu. Ya, bukan main malunya. Semenjak itulah tos disempatkan waktu seminggu sekali keluarga, adik, kakak, keponakan belajar. Ya, belajar. So kepada ibu, ya suami ibu yang ustad-ustadah, entong kalau bumi di rumah pun disempatkan belajar. Bukan hanya sekadar ilmu, kedekatan batin. Ya, kedekatan batin. Kadang-kadang mengajarnya tidak usah pakai materi, tanya jawab. Tanya jawab, diskusi. Ya. Walaupun tidak sering, ya lah. Paling tidak sebulan sekali. Ideal lama seminggu 2 kali, seminggu sekali lah. Ya. Belajarnya tidak mesti hari khusus, ada santai-santai ngumpul. Sok salah cengna, tinggal Bu. Ti Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW pernah bersabda begini, sungguh innal mar'ata auratun, tubuh wanita itu aurat. Kalau bahasa Ustadz Usman almarhum, ya semua tubuh wanita itu undangan. Nepikeun karoromeheun age undangan. Ya. Muka mah sakitu glowing bukan aurat. Suku mah najan romeheun aurat. Ibunya, aurat najan romeheun. Wah, muka mah menarik, tutup. Ari suku romeheun tutup. Mengapa begitu? Syariat begitu. Sok Bu. Ya. Perempuan mah setiap anggota tubuhnya undangan. Ya. Cara berjalannya, rambutnya, komo bibirna nu berem-berem jawer hayam. Nu huntuna bodas-bodas tipung tarigu. Warna kulitna kelir koneng cangkang cau. Begitu. Menarik. Perempuan mah menarik. Apa yang tidak menarik, Bu?
Beda dengan laki-laki. Laki-laki mah ya ping-ping nawai tidak menarik. Laki-laki dibonceng make calana ponok dah hare-hare. Coba perempuan ngajegang kabeh lalaki. Nah, aki-aki wae kieu tah aki-aki. Laki-laki mah make calana ponok dibuligir kieu hare-hare we. Moal aya perempuan menisek moal aya. Tapi perempuan make sepan, make calana ponok, make sontog we katingali we beutisna mulus. Kieu we lalaki teh. Tubuh perempuan itu aurat. Tuh kadituna ya. Maka apabila wanita itu keluar faida kharajat istasrofaha syaiton, setan datang menyambutnya. Kesini cek setan teh. Ya, kesini. Setan datang menyambutnya, take ku setan sahanya nu kudu tijalikeun ku awewe ieu sahanya. Saha? Ieu. Ieu tinggal wanita hidung belang, laki-laki hidung belang nih, supaya tijalikeun. Nanti siapa yang akan tijalikeun oleh wanita ini? Apakah penglihatannya yang tijalikeun, tangannya yang tijalikeun, hayang nepa? Apa suaranya? Hei, Neng, begitu. Ya. Keluar ku setan disambut. Saur Rasulullah, wa aqrabu matakunu birohati robbiha wahia piqori baitiha. Tempat yang paling dekat bagi wanita kepada rahmat Tuhannya bila ia berada di rumahnya. Rahmat Allah nupang caketna. Kade sanes di luar teh aya rahmat Allah. Rahmat Allah yang paling dekat kepada kaum wanita ketika ia berada di rumah. Sok ieu sing emut wios teh apa redaksina sing emut di rumah lah. Keluar urusan penting ke dalam lagi. Keluar ke dalam lagi. Saya nama kalau gaji suami ibu sudah mencukupi tos liren di damal. Liren di damal. Tidak lebih baik, Bu. Ya, tidak lebih baik. Ya. Sok ibu ngejar karir karena gajinya besar. Dapat karir, dapat gaji, ternyata anak ya dalam waktu yang relatif singkat geus garede tara aya di imah teu betah teh hayang ditah betah di imah teh enggak gampang, Bu. Apalagi kalau sudah terjerumus ke geng motor, ke narkoba. Wah, gaji ibu yang selama ini didapat dari karir ibu belum tentu bisa menyelesaikan masalah anak yang satu ini, belum tentu. Sok, ibu kejar karir, bapak kejar karir. Aya hiji budak we. Nepikeun ka ablu-abluan terjerumus narkoba, geng motor. Hoyong uwih di, hoyong bager. Uang yang pernah ibu dapat, yang digaji boponya, yang meresan ieu can tantu beres. Ibu bersyukur yang punya anak bertah di bumi. Dan itu sudah anugerah yang teramat mahal di muka bumi ini. Keluarga nu bertah di bumi. Sok salajengna. Nah, dalam riwayat lain ada hadis begini. Salat wanita di kamarnya lebih baik daripada salat di ruangan tengahnya ini di rumahnya. Salat di dalam rumahnya lebih baik daripada sholat di daerahnya. Di daerah nanti bisa di masjid, di musola, di mana? Tetap rumah lebih baik. Kamar lebih baik. Beki nyumput, beki sae. Nah, maksudnya tersembunyi ya sholat bagi kaum wanita itu lebih baik. Nah, tinggal ya hadis. Saya yakin ibu semua hafal hadis ini. Saur Nabi SAW, apabila seorang istri melaksanakan sholat 5 waktu, saum Ramadan, kan ini bisa di rumah. Menjaga kehormatan diri, yang paling baik di mana menjaga kehormatan diri? Di rumah. Terus taat kepada suaminya, di mana? Di rumah. Sholat 5 waktu, saum Ramadan, oke. Ya, jaga kehormatan diri. Jangan menimbulkan kecemburuan suami ibu. Di rumah tapi chattingan we jeung mantan, hati-hati. Selfie we cekrek tinggal dina IG aya sapoe 30 foto nu ngalayal nu ngajebi teh. Ya, nu make ieu wah salakina dikeun ka ieu pamajikan urang dikeun ka kieu ieu. Follower lagi aya 30.000. Apa itu bukan tabaruj? Tabaruj itu. Wanita walaupun berkerudung selfie cekrek begitu upload ke media sosial tabaruj versi saya itu tabaruj.
walaupun tidak parah tabaruj. Apa kepentingannya? Kepentingan selfie dicerek, selfie foto pribadi aman. Iya di-share ke media sosial. Ya. Kalau sudah ke media sosial itu konsumsi semua orang. Konsumsi semua orang. Jadi lamun aya bulian, aya pujian, kalau sudah keluar mah sudah itu milik semua orang. Sok Bu, begitu. Sok teraskeun deui nya, teraskeun deui. Salat 5 waktu, saum Ramadan, jaga kehormatan diri, ya. Taat kepada suami walaupun perintahnya itu tidak menyenangkan. Lamun ibu nurut ka suami, perintah-perintahnya menyenangkan, belum teruji. Contoh, mah beli baju tah 3 setel, nurutnya nya atuh. Mah kaditu ngaji teh lempang, beli motor atuh tah, nurutnya nya atuh. Ya. Ima ibu keur nyeusuhan, satu acana teh geus sasapu ngepel geus masak nyeusuhan. Torojo salaki balik goes ya. Tong ningali abi. Torojo balik goes. Mah, sarapan. Pangnyeupkeun sarapan, ibu keur nyeusuhan kumaha? Nyieun olangan. Ngeunah we mah geus aing isuk-isuk ieu. Oh, teu kenging kitu, Bu. Simpen heula seusehan, sadiakeun heula sarapan. Ya. Bu, perintah suami selama itu baik, ya. Terus ibu nurut, apapun yang dilakukan eta teh amal pisurgaheun sadena gitu. Ya, amal pisurgaheun. Ta ieu teh saya nama Bu, lamun bade disambungkeun ieu teh saya nama aya carogena. Bagaimana membuat istri betah di rumah? Nah, ini peran suami. Sok tinggal bab nyusuan Bu, ya. Ya, ibu-ibu kan dianjurkan menyusui 2 tahun. Teraskeun ka dituna dan para bapak nafkahi. Ya, jangan sampai si istri mikiran beas eueuh. Tak ulah kitu. Bagaimana supaya betah di rumah? Peran ayah. Bagaimana peran ayah supaya istrinya betah di rumah? Bagaimana supaya ibu dari anak-anaknya betah di rumah? Peran ayah. Mah hoyong naon keun ku bapak. Peryogi naon? Ceri ke ku bapak we. Ku bapak. Ibu mau percanten. Abi dugi ka ayeuna, istri saya kalau belanja sendiri teker kedah jeung abi. Ibu mau percaya abi balanja kangkung kene. Ya. Balanja pindang kene ka pasar. Ka pasar jiwing nih santri usat imanu abi lain nu anjeun. Beliau kalau belanja keluar mau belanja sasihan. Nyalira moal kersa kedah sareng abi. Teu alim jeung bapak teh jeung bapak. Saya tidak merasa malu, ini tugas saya. Saya tugas sebagai ayah untuk supaya istri betah di rumah. Supaya beas ayahku. Ayah we jadi betah rek nanaon teh teu kudu mikiran kontrakan. Kan eta mah salaki nu mikiran kontrakan. Mikiran beas biaya sekolah cici. Pak, beas mahal. Nah, anu meuli beas mah dinya abi. Pak ieu baju pokona mah kabeuli mending kene mahal kabeuli daripada murah teu kabeuli. Daripada ngeredit sepeda mending meleh meuli cash mobil. Ya, daripada ngeredit imah tipe 22 mending cash tipe 100 cash, Bu. Talamun mikir kudu kitu. Sepeda dikere ulah ngalamun kudu asli. Ya. Ya. Sok teraskeun. Tah, apa jaminannya istri yang begitu? Tangke dikatakan di akhirat, ibu masuklah ibu ke surga dari pintu mana saja yang ibu sukai. Ini kan ya wanita terbaik yang bisa masuk surga melalui pintu mana saja. Itu nu hafid Quran sanes, mubalighah sanes, dai ya sanes. Ya. Tuh nu salatna, saum, taat kepada suami. Ya. Bagaimana kalau aktif kade? Entong liren aktif anu tos hae nya tong. Mau gitu mah abi mau ngan lamun anu tos di bumi atos. Tos anu tos di bumi. Ya, anu tos ngeulang atos ngan hati-hati di saat keluar, di saat ngajar, di saat aktivitas keluar hati-hati. Ya.
Kita ini para daiyah yang pasti bakal jadi sorotan masyarakat. Sok ayeuna tabaruj para ibu ya rahimakumullah, wala tabarojna tabarujal jahiliyatil ula. Pengertian tabaruj dalam Quran itu menampakkan diri, karena arti baroja asalnya doharo, nampak. Ya, tabaruj itu menampakkan diri, yaitu bersolek atau berhias, mempercantik diri yang dilakukan oleh para wanita. Mereka memamerkan kecantikan atau keelokan tubuhnya sehingga menimbulkan daya tarik lawan jenis yang bisa menjadi fitnah bagi keduanya atau salah satunya. Ya, tertarik nya arit. Ya, di kerudung nama di kerudung rapi ngan katingali nyariosna anu menarik. Puntennya mungkin syahwatnya tidak disalurkan kepada wanita itu. Dia cari korban lain. Ya, seseorang menzinai seseorang bukan karena belum tentu bukan karena perempuan itu, tapi karena perempuan lain yang menarik hatinya, menyalurkan syahwatnya ke tetanggana, ke adiknya, ke anaknya. Ya, jadi bersolek berhias walaupun menutup aurat, bersolek berhias sengaja ngahaja we ditongtonkeun, nu ditongtonkeun contohna mana nu di-upload ke media sosial. Kalau buka aurat mah sudah jelas itu mah buka aurat mah dengan larangan aurat nanti di bawah. Teraskeun. Komo ku Mujahid mah tinggal. Ini Imam Mujahid ahli tafsir di zaman tabi'in. Ya, beliau mengatakan bahwa dahulu di masa jahiliyah wanita bila keluar berjalan di depan kaum pria, maka itulah yang dinamakan tingkah laku jahiliyah. Jadi ngahaja lempang teh hayang hareupeun lalaki. Jalan teh aya dua, kadia mah kosong, kadia laki ngahaja hayang nu loba lalaki. Hati-hati. Yos, ima contohnya, abi ge bingah ya pun anak nuju nyalira di bumi nu istri. Ayah santri padahal dikenal keketrok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teu wantun muka di bumi teu aya sasa. Boro-boro ngobrol muka panto wae teu wantun. Nah teu dibukakan santri. Atuh pakan sanes marom atuh abi izin. Teu aya sasaha. Abi ini bingah teh kitu. Ya. Jadi bade muka panto wae teu wantun di bumi teu aya sasaha. Padahal nu muka teh santri dan dikenal ahli mah. Izin Pak. Abi bingah teh kitu. Ieu mah aya ulin dibonceng, nyepengan kieu santri dia. Dibonceng kieu di. Ya, kayak aya di handapku. Ya, kalau orang sudah berani berpegangan tangan, berpelukan di halayak ramai, orang banyak menonton, saya yakin ketika dia berdua di tempat yang gelap pasti berzina. Pasti berzina. Tuh, Saur Qatadah, dulu wanita itu berjalan berlenggak-lenggok dengan langkah yang manja dan memikat, lalu Allah melarang hal tersebut kan. Wah, ini banyak di TikTok. Ya, perempuan-perempuan glowing gini kan. Ya. Bari status teh wah nyarios, tapi ngahaja di dangdanan heula, di blush on heula, di eyeshadow teh mana? Eyeshadow, di lip gloss heula. Apa bikin lip gloss? Ya, blush on wah glowing, skincare heula kita ngemitin nama skincare. Baru TikTok nyarios. Ingin apa? Ingin dilihat ya. Saudara-saudara kita di Salapi, Bu. Salapi. Ya. Itu kalau orang Salapi pembisnis terus dia ingin ayah model iklan perempuan, wajah itu tidak dilihatkan. Saya salut kepada orang begitu. Jangan dilihatkan. Boleh model ikannya perempuan tapi wajah tidak terlihat. Kalau wajah terlihat saya tidak jadi. Ngiklankeun tidak jadi. Jangan terlihat. Ya. Karena kalau terlihat ada unsur tabaruj. Walaupun hanya sekedar untuk kepentingan sementara, tetap ditonton oleh semua. Pameget we pameget. Kalau perempuan, bisalah dengan cara lain yang menarik. Ya, tanu berate, ibu punya anak perempuan cantik, multi talenta.
Ya, terus aya nu nawaran iklan sabun mandi. Ya, ongkosnya 1 miliar untuk 1 tahun iklan. Bari dipasikeun moal, Bu. Bu, anak ibu lah jadi model iklan 1 miliar, cantik, multi talenta. Ngan kedah setengah ditaranjang 1 miliar tah. Bari dipasikeun moal di dieu mah. Moal di dieu mah da aya abi aya nu sanes di saat nyalira kumaha. Mungkin ibunya moal, anaknya moal mah. Wah. Sok singkariat. Saur Muqatil bin Hayyan, tabaruj artinya mengenakan kain kerudung, pakai kerudung, tapi tanpa mengikatnya. Kalau diikat, dapat menutupi kalung dan anting-anting serta lehernya. Ari diikat mah atuh moal katingali perhiasana, matak dibuka. Jika tidak diikat, maka semua itu dapat kelihatan. Nya di urang aya nu ditiung kitukeun we. Rapi, tapi pas palebah ieu mah kitukeun. Kerudungna teh katingali itu sudah tabaruj. Ya, sudah tabaruj. Ya. Jadi jika diikat semua akan, jika tidak diikat akan kelihatan. Yang demikian itulah yang dinamakan tabaruj. Kemudian hitop larangan ini berlaku menyeluruh buat semua kaum wanita mukminin. Ya, bukan hanya untuk istri Nabi saja, semua kaum mukminin. Ya. Nah, dari Abu Musa ada hadis, ya. Nabi SAW pernah bersabda, ayyumam ro'atin, perempuan mana saja yang mengenakan wewangian lalu melewati sekelumpulan laki-laki, sengaja melewati sekelumpulan laki-laki. Laki-lakinya mau di terminal, mau di gang, mau laki-lakinya mau ustadz hungkul, santri hungkul, sengaja melewati laki-laki agar mereka, nih ada niat, agar mereka mencium bau harumnya yang dia pakai. Kata Nabi, fahiya zaniyatun, perempuan itu pezina. Saya dulu benar-benar tidak mengerti ini. Tapi kadia-diakeun kahartos. Ya. Bu terbayang wanita nu sareungit komo seksi. Ya. Berani berjalan di hadapan banyak laki-laki yang bukan mahram di mall, di tempat wisata. Sudah berani dandanan seperti itu, kabayang lamun di kamar duaan jeung kabogohna. Kalau dia berduaan dengan pacarnya di kamar pasti melakukan zina. Ditonton saja dia mau, apalagi tidak ditonton. Lamun ninggal model iklan, lamun ninggal artis-artis di televisi karena itu sudah. Ya. Pasti mau gadis. Mau gadis gitu mah. Anak SMP saja. Kalau sehari-harinya resep seksi, nepikeun ka SMA, sok cek ku ibu. Ibu bisa cek. Ya, anak-anak SMP, SMA di Bandung. Cek. Ya, berapa persen yang tidak gadis? Hampir 30%. Mengerikan tidak? Ya. Mengapa? Ya, tidak ada di rumah. Dia melakukan tabaruj di saat ada di rumah, keluarnya tabaruj. Nah, perintah menundukkan pandangan ini ngait dengan tabaruj ya, karena kalau kita melakukan yang ini, tabaruj itu dengan sendirinya tidak akan dilakukan. Saya baca terjemahnya saja. Katakanlah olehmu Muhammad kepada wanita-wanita mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Jangan menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak. Yang biasa nampak teh pakaian dan aksesoris pakaian, jika bros. Ya, kalau di wajah termasuk blush on teu naon. Kalau di tangan cincin. Kalau kalung itu kan bukan aksesoris baju. Ya, tapi itu perhiasan badan, matak ditutup. Anting itu kan perhiasan badan, bukan aksesoris baju kan, ditutup. Ya, jadi ulah ditiung tapi dikitukeun. Aya dikitukeun. Kalung bukakeun ngarah katingali kalungna ngahaja liontan teh dikatingalikeun aya. Ya, ditinggalikeun. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Nah, ini kronologisnya karena dulu si baju-baju teh terbuka ini. Lamun kerudungna sakit terbuka, turunkeun ka handap.
Ya, kalau bajunya sampai sini, ibu misalkan aya kegiatan lah, Ustaz lamun gombrang abi ribet, tiung teh ngepas sakieu rawaseun mangga. Asal si angyan ini katutup dan longgar. Ya, nu aman mah memang kahandap aman. Teras salajengna ini mahram. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali tasok nu kenging ningali aurat dan perhiasan yang nempel di tubuh yang beraurat, ya, seperti anting, kalung, gelang, gengge. Ya, jangan menampakkan perhiasan, jangan menampakkan aurat dan perhiasan yang nempel di tubuh yang aurat itu. Kecuali suaminya, ayahnya, bapak dari suaminya, putranya, putra suami, saudaranya. Saudara di sini adik kakak, bukan sepupu, bukan. Jadi saudara di sini adik kakak, mau adik si ibu saja, sebapak saja. Putra dari saudara laki-laki, putra dari saudara perempuan, keponakan, itulah ringkasnya. Perempuan muslim lainnya boleh, hamba sahaya yang mereka miliki boleh, pelayan yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan juga boleh. Ya, ini pelayan di sini biasanya yang sudah tua renta, geus kolot pisan. Tapi tetap lebih baik dijaga. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Usia relatif. Ya, anak TKG belum balik, tapi tos kieu mamah meuni seksi. Nah, itu ngomong begitu sudah mengerti, ditutup. Ya. Ibu kalau punya anak TK, cucu TK, datang dengan teman-teman lelakinya ke sini, ditutup saja dengan rapi. Ustaz belum balik tapi sudah mengerti, Bu. Apalagi anak SD. Nah, selanjutnya, tinggal terakhir. Wala yadribna bi arjulihina, janganlah mereka menghantakan, memukulkan di sini. Menghantakan kakinya ke bumi, liyu lama mayuh fihina min zinatihina, agar diketahui perhiasan yang tersembunyi pada kakinya. Gengge nama ditutup, ngan digeblik-geblik. Digeblik-geblik disada, supaya batur apa abi teh ngange gengge. Sami anting nama ditutup, tapi mapahna kikieuan. Kelencering. Kalung nama ditutup ngan lempangna kieu. Buku naon ieu tilu on ya. Ditutup ya, tapi disuarakan. Ada sikap yang tadi yang menunjukkan orang penasaran. Nah, bet kitu, aduh ieu kalung ngagokan, hayang teh batur apal dirina make kalung. Hayang teh apal dirina make gelang. Hayang teh apal dirina make gengge. Ada masalah, apalagi diperlihatkan. Apalagi kalau diperlihatkan apa? Sudah jelas tabarut. CBG nunutup aurat wae ngahaja keluar teh aya niat ingin ditaksir lawan jenis, geus aya masalah. Ya. Wabil khusus perempuan yang sudah bersuami. Ya, ada masalah. Tuh kadituna wa tubu ilallahi jami'an ya ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, tos nu atos mah ayeuna uwih ka jalan Allah. Hai orang-orang yang beriman, agar kamu mendapat keberuntungan. Ya. Kesimpulannya, Ibu, ya para hadirat rahimakumullah, kita nyunah itu jangan dalam urusan akidah dan ibadah saja. Akidah kedah nyunah, ibadah kedah nyunah, muamalah ge kedah nyunah. Ya, muamalah pun harus sunnah. Di antaranya muamalah ini dalam segi berpakaian, dari segi pergaulan, berhati-hatilah. Tos sakitu Ibu nu tiasa kapihatur, hapunten bilih aya kakirangan nu bade ngadedel, ngarojong diantos dina 7500865. Untuk eta mah radio Sonata arin. Subhanallah, Ustaz luar biasa. Terus terang sim kuring mah tadi ngopingin teh istighfar Ustaz da. Bilihnya orang teh tengah aja itu iya ternyata berdampak gitu kadituna.
istighfar, astagfirullah, sareng naudzubillahi min dzalik. Margi urang mah di dieu tapi tak cantang tos pala putra urang mah nya. Janten orang teh kedah berusaha supados tiasa teras aya dina sunnah Rasulullah. Terus terang simkuring. Hatur nuhun pisan Ustaz. Acara salah eta tanya jawab. Mangga ibu-ibu bilih aya nu bade ditaroskeun ka Ustaz. Mangga. Iya. Hiji sakali emangnya. Cacat kala. Mangga ibu-ibu bilih aya. Oh, yes, nu caket we heula atuh mangga. Oh, kedap. Hatur nuhun Ustaz. Ya. Abdi aya 2 pertarosan. Pertama sehubungan dengan kegiatan persistri. Ya. Sesuatu yang selalu menjadi trending topik Bu Ustaz di kalangan ibu-ibu. Pome aya acara itu ibu bitos koyo nganggo seragam. Kadang seragam dinten ieu acara ieu seragamna ieu gitu. Apakah hal itu tidak menjurus gitu? Walaupun misalnya tidak ada kami itu ingin ditaksir laki-laki, tapi kan naluri wanita mah yang katingali sae, katingali rapi, difoto saya dan lain sebagainya. Jadi abdi yang bertanya tentang iya Ustaz. Ya, bagi itu dimanapun bagus. eta teh seragam teh luar biasa Ustaz. Di jamaah seragam, di dia seragam, di seragam. Jadi lomari teh pinuh ku seragam Ustaz. Ya. Yang kedua Ustaz, tentang ini Ustaz ceramah di media sosial. Sebab kalau seorang ustazah di media sosial, itu konsumsinya pasti bukan saja wanita. Betul. Jadi itu bagaimana pendapat Ustaz tentang hal itu? Terima kasih Ustaz. Nuhun. Saya pisan. Tentang kegiatan sosial kita tidak bisa menghindari. Apalagi di Persis ada pesistri, ada pemudi, ada mahasiswi, ya. Terus di seragaman, ya boleh tidak? Nah kembali kepada kaidah umum al aslu fi umuri dunia al ibahah. Yang pokok mengenai urusan dunia itu boleh. Tapi bukankah itu bisa anu? Nah, itu kembali kepada innamal a'malu binniyat. Itu urusan hati. Ya. Jangankan diseragam, tidak diseragam pun pakaiannya biasa-biasa pun dia keluar sengaja ada niat dan itu hanya Allah. Ya. Seperti di Quran Allah itu ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu siapa mata pengkhianat. Jadi Allah Maha tahu siapa mata pengkhianat. Nya tungku ngan bari ngadalek kita. Tahu. Saya nonton TV, Bu. Nonton acara olahraga. Kayaknya Ustaz nonton film olahraga. Acara olahraga misalkan badminton, Uber Cup, boleh tidak? Boleh? Itu pemainnya tinggal. Tah eta teh Bu, ka dieu tah. Boleh nonton olahraganya itu buka aurat. Nah, Allah Maha tahu mata pengkhianat. Ya, tidak mustahil ada orang resep nonton poli teh lain sekedar poli hungkul. Nu paroli mah ya Allah. Tah, itu kembali ya. Sami ya, aya ceramah seorang ustadzah. Ya, abi mah da resep ceramahna, boleh. Tapi Allah tahu hatinya. Dia bukan sekedar ceramahnya karena merhatikan bibirna, merhatikan cangkengna, tah eta teh innamal a'malu binniyat, tah eta mah bersihkeun hanya Allah lah dan diri kita yang tahu. Hanya kitalah yang tahu kita bertujuan ini untuk apa? Tak bersihkan dari begitu. Kalau kita sudah bersih, ada tuduhan dari yang lain begitu. Nah, lain soal. Ya. Kabe urusan ke di akhirat, apakah niat saya ini untuk tabaruj atau tidak? Beda jeung nu selfie, kepentingannya apa coba? Ima kumaha niat selfie maunya kumaha niat tadi. Komunikeun ka bari jeba-jebi geuningan. Lalu di-upload kamu bari joget dia geningan. Naon kan ini mah pasti ingin ditonton kan? Ya. Ima seragam untuk membuktikan tak iya ima PC Bandung Kulon. Tak ima PC mana dia? Batu Nunggal. Ima PC mana? Seragam itu mah untuk membedakan enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Adapun nanti ada orang, tujuan kieu aya ria-ria, aya unsur tabarut. Nah, itu mah kembali kepada masing-masing. Kami tidak tujuan begitu, tujuannya ketinggal saya
ya. Allahu jamilun yuhibul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sing pantas sedang dan sing pantas. Ya. Terus yang kedua tentang mubalighah sami. Mubalighah dakwah di media sosial misalkan mengajar tahsin, mengajar bagaimana cara membimbing anak usia 6 tahun ke bawah. Kamu kan seorang psikolog begini, ya lalu dia tampil begitu, boleh, bagus. Banyak orang yang dapat ilmu dari itu banyak sekali. Ya. Saya jarang mendatangi psikolog tapi osok gitunya, ibu gitu. Perhatian kita kepada ilmunya, bukan kepada orangnya. Ya. Begitu juga yang menerangkan, fokusnya saya menerangkan ilmu. Adapun orang memperhatikan wajah saya, jangan salahkan saya, salahkan nonton. Ya. Jadi kembali kepada innamal a'malu binniyat, saya di sini mau menerangkan ilmu dan saya sudah tutup aurat saya serapih mungkin, sebaik mungkin dandan. Ya, adapun orang menganggap dirinya tabarruj dan lain-lain, ternyata mah urusan diri ke jeung Allah, saya mah tidak begitu. Artinya, satu, jangan berkecil hati di saat kita ikhlas dakwah, ikhlas hoyong bermuamalah dengan baik karena tuduhan-tuduhan orang yang di luar maksud kita. Juga jangan ulah gede hati Arin, jangan gembira di saat kita punya pengkhianatan hati lalu ke orang dipuji. Oh anjeun mas saya padahal tujuan kita tabaruj. Jangan berkecil hati bila kebaikan kita tak dipuji orang, jangan besar hati bila kejelekan kita tidak diketahui orang. Ya. Jangan besar hati kalau kejelekan kita ditutupi orang, jangan besar. Ku Allah mah ditembongkeun. Ya, banyaklah kita beristighfar. Ya, kita dosa sehari-hari teh wah. Ya, untung aya wudu, aya salat dengan seperti itu kan dikikis. Ada lagi, mangga tadi teh pali wetan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mangga. Ustaz, pada naroskeun pan saur Ustaz dina hadis perempuan itu enggak boleh keluar. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu sekarang yang suka mengaji gitu? Kan itu keluar rumah Ustaz. Ya. Kadang-kadang tiap hari jadwal banyak. Itu bagaimana Ustaz? Ya. Iya, itu Ya, aja Ustaz atasnya. mungkin. Iya. Sarasna atos tadi. Jadi di dalam hadis itu bukan tidak boleh, di dalam ayat itu bukan tidak boleh luar, tapi di dalam rumah. Fokuskan, prioritaskan kaum wanita itu di rumah. Di saat keluar, karena urusan yang penting diantaranya mengajar, belajar, ya. Sok urusan yang penting, tapi jangan tabaruj. Wala tabarujna tabarujal jahiliyah teh kan lamun keluar. Ya. Diamlah di rumah. Lamun bade keluar, tak ulah kieu gitu. Jadi sanes teu kenging keluar. Ya, sanes teu kenging keluar, tapi di rumah tetap pekerjaan ibu di rumah lebih baik. Da abi keluar usah ngajar, mangga keluar mangga. Itu baik, tapi tidak lebih baik dengan berada di rumah. Ngan lamun keluar kade tutup aurat. Jangan diperlihatkan perhiasan, jangan sengaja menari kelawan jenis. Lempang nadan komono genit kan geuleuh. Ya. Terang geuleuh make ho tah. Ya, ibu yang sudah aktif di luar dan banyak memerlukan ilmu ibu, jangan berhenti. Sok, itu pun baik. Ya, sadayanana di bumi oge cukup berbahaya, Bu. Ya. Di saat nanti ada orang-orang memerlukan, belum ada gantinya. Idealnya oleh laki-laki. Da TKG idealna mah da ku pameget saresna, Bu. Ya. TKG idealna mah ku pameget. Ngan di urang jarang PGTK bapak-bapaknya. Ibu-ibu tasok mangga keluar, tutup aurat, sing rapi, ya. Jangan sengaja gitu kan membuat tingkah laku lenggak-lenggok ya untuk menarik lawan jenis, nepikeun kahayang disebut meuni seksi, meuni geulis ate tidak ada niat begitu, saya mau mengajar. Lamun aya nu muji kitu tungkul we tungkul, tundukan pandangan tungkul balik. Begitu Ibu, aman, yang mengajar aman, ya. Lamun di pesistri mah Bu relatif aman lah saterang abinya.
Ya, ibu-ibu presisi yang ngajar relatif aman. Ya, biasanya lamun aya masalah sok ditagor langsung ke ketua PC-na oke. Mangga Ibu. Bismillah Ustaz. Di sini Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang istri melaksanakan sholat 5 waktu, Ya. saum sebulan Ramadan, menjaga kehormatan dirinya dan taat kepada suaminya, dikatakan kepadanya masuklah ke surga ya. Ustaz suruh milih gitu ya. Terus bagaimana Ustaz kriteria kalau seumpamanya dia tidak menikah ya, terus seorang janda yang tidak ada suaminya, apakah termasuk kepada hadis ini gitu? Ya, bagus. Ya, hadis ini tentu yang punya suami atau yang pernah punya suami. Yang tidak punya suami tinggal 2 we eta. Ulah suami orang ke. Ya, ini yang kepada yang punya suami bukan hanya ibadah mahdoh nuka Allah saum jeung salat, tamu amalahnya pun harus baik dengan suami. Sebab istri sesoleh apapun salatna sae, saumna sae, ngajar ka ditu ka dieu, berekekek ka suamina. Berekekek teh rayina borokokok. Mun pamegat borokokok, istri mah berekekek. Tetap awon. Ya. Ibu dah iya wah, tapi ka suami awon Ibu. Ya, tentu ini bagi yang bersuami. Yang tidak bersuami mah tinggal 2, salat, saum. Toh salat saum, urusan rumah tangga salat saum, zakat mah da biasana. Lamun beunghar kan aya zakat punya emas, keluarkan zakat. Ya, tentu ini bagi yang bersuami. Yang tidak bersuami mah misalkan janda mau aya taat ke suaminya. Tapi pernah gaduh suami, nah bari eta kumaha ka suamina, oh saya begini, tunggulah ke 8 pintu surga, ibu bisa masuk melalui pintu mana saja. Nah usahakeun Ibu, usahakeun di saat ibu ngantunkeun ti payun, wios nya, bade ibu ti payun atau bapak ti pangker, sami wae. Di saat ibu meninggal dunia terlebih dahulu, suami teh pas dikantunkeun teh, duh, ya. Jadi dia merasa puas dulu punya istri ini. Saur Rasulullah, istri manapun yang meninggal terlebih dahulu, suaminya ridho. Sanes ridho mau tipayun, rek kawin heula, kawin deui sanes eta. Jadi ridho teh ridho atas talajak di masa hidupnya. Ridho teh hidmat anjeun ridho. Kata Nabi moal misleuk, si perempuan ini pasti ke surga. Bu, kan ada hadis, sebaik-baik wanita itu yang seperti apa, Bu? Perhiasan ya. Dunia itu kan perhiasan, sebaik-baik perhiasan dunia itu wanita yang solehah. Ibu pernah bertanya ke suami, Pak, Abi merasa tuh bahwa saya perhiasan dunia yang paling baik. Munteng curiga. Tapi kalau ibu teh perhiasan dunia yang paling baik, berarti ibu soleh. Ya. Kan dunia ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan wanita solehah. Hadis itu untuk siapa? Kan untuk suami. Nah, suami ibu sudah merasa tidak bahwa ibu teh perhiasan dunia yang paling baik. Belum merasa, berarti can soleh. Kemungkinannya 2, bisa ibu can soleh, ati suami ibu nu belat berarti. Toh soleh kan suami abi, kumaha soleh teh berarti teh diajar. Da karos pisan tuh istri yang soleh itu benar-benar ya harta yang paling berharga. Ya, wios beunghar oge soleh ya pokoknya. Dan ibu juga boleh bertanya, Pak, selama saya berkhidmat kepada Bapak, khidmat abi kumaha ya? Ada kekurangan kelemahan? Ya, lamun suami ibu merasa cukup mah, gumamah cukup tos bagja ibu. Kantos naros gitu teh. Kantos, nu kantos luar biasa. Dah hadis eta Bu. Saha nu maot ti payun istrina, terus suamina teh ridho atas apa yang pernah dilakukan kepada dirinya, ridho. Ridho dengan kelebihan dan kekurangannya, tos eta mah moal misleuk hari. Ya. Nah, hanya suami yang hebatlah yang selalu menerima kekurangan istrinya. Hebat we eta mah. Siji maning terakhir 2, 3, 4, waduh, mangga nu Bang Payun. Terima kasih atas
Ini Ustadz pernah menyampaikan kan nasihat seorang ibu yang baru menikah Ya. adalah ada 10. Ya. Nah tadi baru disebutkan satu kumaha Ustadz Anu salapana gitu. Ya, kewe eta mah edisi ngawas berikutnya. Oh gitu. Terus anu kedua salat perempuan itu lebih baik di rumah daripada berjamaah di masjid. Bagaimana dengan taraweh gitu? Ya. Enggak, hatur nuhun Ustadz. Ya, saya. Nah, ini langsung aja yang ini. Taraweh itu Bu, lamun kita mau jujur baca tentang hadis tentang taraweh, jangankan bagi perempuan, bagi laki-laki pun sholat sunat itu lebih baik di rumah. Sholat itu ya bagi laki-laki saja lebih baik di rumah kecuali sholat wajib, kan itu hadis pokok itu. Ya. Jadi semua sholat itu bagi laki-laki saja lebih baik di rumah kecuali sholat wajib, termasuk taraweh, termasuk. Jadi lebih baik di rumah teh sanes di masjid tidak baik. Ya. Ibu kalau mau milih mending di rumah. Di rumah mah nyalase. Surat nu paronok oge kan nyalase. Begitu. Nu sasetel geuning alhaqumut wal asr teh moal isin nyalira mah. Ya, tetap lebih baik di rumah tuh abi hoyong di masjid mah enggak ke masjid. Saya ngan lamun di bumi langkung saya bujeng-bujeng kaum ibu, kaum bapak pun lebih baik di rumah. Nah, yang 10 itu diantaranya itu kan qanaah dangukeun lamun suami nyarios teh dangukeun taati. Ulah geus bosan teh kenging. Nah, di antara nu penting Bu, jaga 3 hal. Jangan sampai suami kamu mencium yang tidak senang, jangan melihat yang tidak disenangi, jangan mendengar yang tidak disenangi. Mencium, melihat, mendengar yang tidak disenangi. Walaupun itu halal, suami tidak suka, korbankan demi keutuhan rumah tangga. Contoh soca heula. Perempuan pakai baju serba hitam itu boleh tidak? Boleh? Boleh? Boleh. Mengapa boleh? Tidak dilarang, gitu ya urusan muamalah mah. Mengapa boleh? Tidak dilarang. Tapi kalau suami ibu tidak suka, anger gesideung kabeh teh. Juga TKW urang memeh kawin jeung maneh geus kieu di baju. Oh, tos nikah mah teu kenging gitu. Kombinasi jeung beureum ngarah jiga siki saga. Ya, sama, sebaliknya sama. Ya. Istrinya tidak senang lamun ningali salakina nguseup. Komo nguseup di walungan, balik mawa betok 3 sikil leutik. Ari kitu mah balik teh mawa gurame 3 kilo menang nyawa tiram atau heun. Imam Malik bawa betok 3 sikil leutik, bau hangru. Ya jujur jeung bolana pakusut. Anger sama geus kusut teh riweuh urang mah. Ieu hobi urang, kamu tidak boleh larang hobi saya. Teh tos nikah mah teu kenging. Ya. Jangan mendengar yang tidak disukai. Walaupun halal, tidak suka wayahna. Contoh, hitut di sada, boleh tidak? Boleh halal. Tapi lamun cara gue ibu teresepeun, dut, anger sia magis medut teh geuleuh urang gak mau dahar. Wayahna bumun bade di sada keluar heula. Kecuali lamun dua nana resep teh naon kan nu seli temalan aya kan dut ngik begitu. Begitu juga jangan mencium yang tidak disukai. Ibu suka minyak parfum ini, suami ibu, "Bu nih bau kieu mahal, itu lebih mahal batanu maneh." Oh, teu tiasa kitu tos nikah mah. Ya, saya kalau di khutbah nikah suka mengatakan begini, ketos nikah amengnya ka toko parfum, cari minyak wangi yang disukai kamu berdua untuk di momen-momen tertentu. Candakan nyalira mah belum tentu suka. Ya, istri mah harus tampil cantik dan wangi di hadapan suami. Ngan wangina ulah wangi salep 88. Wangi wali kukun. Ya, itu diantaranya Bu. Terus jaga waktu tidur dan waktu makannya. Kade jadwal tuang jadwal kulem ulah kaganggu.
jadwal makan, jadwal tidur terganggu, wah itu bahayanya tidak kecil, Bu. Ya. Sok suami ibu misalkan ustad lah, ngajar sampai malam, ngahaja tetuang heula hoyong tuang di bumi. Eueuh nanaon? Rice cooker eueuh beas-beas acan. Ari sia naon wae di imah meureun. Wah, Bu kabayang sudah capek di imah eueuh nanaon. Matak antisipasi, Pak, mamah teu masak mun uih bade tuang di bumi wayahna mesere cang sangu jeung mamah dua mamah ge can dahar. Antisipasi. Kabayang Bu capek lapar uih ka bumi teu aya nanaon. Peuting rek meuli geus tarutup hoream. Taya teh hindari nuju istirahat komoto satu acana capek istirahat barudak bapa maneh keur ada 10 nasihat aya kenehnya. Tos we eta mangga Ibu. Ustad, iya Ustad. Aya keneh. Iya Ustad. Oh mangga. Oh mohon mangga Ibu. Punten Ustad. Bios punten sim kuring terakhir pertarosan. Iya. Ini Ustad kata Ustad tadi ya di zaman Rasulullah tidak ada daiyah perempuan. Kalaupun ada yang mau bertanya kepada Siti Aisyah maka selalu ke Rasulullah. Nah sekarang di Jamiah Persisi khususnya, jadi sudah dibentuk ada Bidgar dakwah. Di sana ada SDD, ya sumber daya dakwah. Itu kan pekerjaannya diantaranya yaitu ceramah ya. Untuk menjadwal para mubaligot. Kemudian malah Persistri itu ini dari PP diadakan kader-kader mubaligot sengaja untuk menjadi mubaligot yang akan datang yaitu diadakan tamhidul mubaligot. Nah ini yang jadi pertanyaan, apakah misalnya perempuan-perempuan menjadi mubaligot kan itu Ustad tugasnya itu ada yang jauh, betul. Ada yang dekat. Kemudian juga ini ada diadakan tamhidul mubaligot itu malah dari PP Persisi. Bagaimana menurut Ustad hal ini? Ya. Laras Ibu, seperti yang sebetulnya tadi sudah dijelaskan, jadi keluar itu bukan tidak boleh, apalagi untuk mengajar tugas ilahi kan, ya untuk menyampaikan materi, untuk menyampaikan ilmu Quran, ilmu tahsin, ilmu tajwid, ilmu tafsir, wah itu bagus, ya. Salah tidak salah, ngan lamun di bumi tetap langkung saya bagaimanapun. Nah ini perlu digarisbawahi, dakwah kan tidak melulu materi, tidak melulu ceramah. Dakwah bisa melalui artikel. Ya, saya menyarankan pandailah menulis. Ya, dakwah melalui buletin, bisa nulis di risalah atau buat selembaran. Bisa buat stiker sambil bisnis aja Bu, sambil bisnis. Ya, misalkan menutup aurat ya bagaimanapun lebih cantik. Jadi stiker di icalan, aya dakwah. Kenging penghasilan biasa, ya. Untuk di kerudung, untuk di topi laki-laki, ya. Perempuan menutup aurat bagaimanapun lebih cantik, ya. Menutup aurat bagaimanapun tentu lebih bagus. Bisa. Dakwah itu tidak melulu ceramah, bisa nulis artikel, bisa melalui stiker, bisa melalui radio, bisa melalui berbagai macam cara, ya. Tidak mesti tampil orang ya kan. Tampil tulisannya, tampil rekamannya, ya. Tapi bukan berarti yang itu salah. Di zaman Nabi belum terdengar ada, nah begitu. Sok Ibu perhatikan, aya ahli tafsir perempuan tidak yang menulis tafsir perempuan? Nggak ada. Ahli hadis perempuan yang nulis-nulis kitab-kitab hadis? Nggak ada. Para ulama madhab semuanya laki-laki. Di mana ada perempuan satu saja jarang. Mengapa? Tugas perempuan termulia itu di rumah. Jadi tugas perempuan termulia itu di rumah, bukan di luar tidak mulia, bukan. Termulia. Jadi pembahasan ini bukan melarang keluar, tapi kalau mau pilih yang termulia di rumah. Tapi yang sudah terkena sistem, saya sudah kompetensinya di sini, ayo tidak apa-apa.
Tidak apa-apa, ngan tadi kade ulah tabaruj, jangan memperlihatkan aurat, hati-hati ngobrol dengan lawan jenis, dengan siapa saja. Nah itu Bu, ya. Jadi itu sudah nggak ada pelanggaran, ngan kade kaluarna. Ya kade, walaupun dengan dandanan yang bagus, hati-hati niat kita bersihkan, luruskan jarum hati kita. Kita ini mau dakwah, mengajak, nyampaikan ilmu. Lain rek nemongkeun banget gitu, lain rek nemongkeun awak lain. Nah seperti itu Bu. Jadi yang itu aman. Ya jadi pilihan saja itu Bu, pilihan. Surga rumah terbaik, bukan berarti di luar tidak baik. Ngan lamun bade milih yang terbaik, jadilah ibu rumah tangga. Ustaz abi mah teu tiasa resepna ngaulang mangga ngan kade. Abi mah resep di damar, resep bisnis, orang pasar kumaha. Ya tetap sing apik. Tos saya sakitu ibunya. Ya. Tos kawakilan, tos sakitu nu tiasa kapihatur. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilapannya. Selamat berjuang ibu-ibu, selamat beraktivitas kembali. Mudah-mudahan segala aktivitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi